Sengaja ditutup-tutupi, dua hal ini bisa jadi kemungkinan motif pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo. Namun sangat mengherankan ketika tiba-tiba ketika pulang ke Jakarta harus terjadi sebuah pembunuhan yang direncanakan. Yang menarik adalah pernyataan daripada Pak FS hari ini yang menganggap bahwa seluruh ajudannya ini adalah anaknya. Ketika mengatakan sebagai anak, kenapa kalau diduga anaknya telah melakukan sebuah kesalahan, kenapa tidak ditanya dulu? Kenapa tidak diperingati dulu? Kenapa harus justru dipulangkan dengan jasad yang sudah tidak bernyawa lagi dan posisi yang mengenaskan? Lalu kenapa harus juga dengan fitnah yang keji kepada almarhum yang sudah tidak bisa membela dirinya, yang tentunya ini sangat berdampak, berimbas kepada keluarga besar. Kalau sekarang kan kemudian saudara Ferdy Sambo mengatakan motif yang di Magelang. Ya. Saya masih ingat persis Mbak Putri waktu dia diperiksa oleh tim sus, kemudian dengan gagahnya mengatakan begini, saya minta maaf kepada institusi kepolisian, turut berduka cita kepada saudara almarhum Brigadir Yosua, terlepas apa yang dilakukan, martabat kepada keluarga saya. Ternyata apa yang terjadi Mbak Putri, dia jual istrinya, kemudian membuat laporan palsu dengan pelecehan seksual. Tapi fakta detik ini, fakta hukum, bahwa itu sudah digagalkan. Artinya adalah dia mampu menjual keluarganya, hanya satu desain kebohongan yang sangat serius, sekarang ternyata telah dijerat pasal 340. Sekarang dimunculkan lagi. Demi harga diri saya terjadi di di Magelang. Pak Pers itu kan wartawan, TV One bertanya, Pak ini sudah jelas pelakunya, tapi motifnya apa? Gitu. Lalu saya bilang, lo kalau motif biar dikonstruksikan hukumnya oleh Polri, jangan tanya ke saya, gitu. Karena apa? Karena ini menurut saya sensitif. Apa sensitifnya? Ngangkut orang dewasa. Satu ya. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Gitu kan itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan 4 segi. Lalu siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosa. Upaya usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka tuh jangan saya bilang biar polisi aja karena itu uraiannya panjang gitu. Nanti publik yang membuka kepada polisi yang membuka ke publik lalu dibuka di pengadilan oleh jaksa. Kalau tanya ke saya nanti malah salah. Sengaja ditutup-tutupi, dua hal ini bisa jadi kemungkinan motif pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo. Portal Jogja.com, Ferdy Sambo telah resmi ditetapkan menjadi tersangka keempat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Meski Ferdy Sambo telah ditetapkan menjadi tersangka, polisi belum mau membeberkan motif pembunuhan Brigadir Joshua. Kamarudin Simanjuntak menanggapi bahwa seharusnya polisi telah menyimpan motif pembunuhan Brigadir Joshua. Kamarudin menilai pihak polisi belum mau membeberkan motif pembunuhan Brigadir Joshua ke publik. Namun ada dua hal yang bisa jadi kemungkinan dan sempat dikabarkan pula tentang motif pembunuhan Brigadir Joshua. Adapun dua hal yang bisa menjadi kemungkinan motif pembunuhan Brigadir Joshua berikut ini. 1. Pelecehan seksual. Jauh sebelum Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, membuat laporan adanya pelecehan seksual. Brigadir J masuk ke dalam kamar pribadi Kadif Propam, tempat istri dari Kadif sedang istirahat. Brigadir J kemudian melakukan tindakan pelecehan. Ujar Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan, hingga kini tuduhan tersebut belum bisa dibuktikan. Sedangkan Putri Chandrawati diketahui masih mengalami depresi karena peristiwa tersebut dan sedang didampingi oleh psikolog. Selain itu, Putri Chandrawati juga turut didampingi oleh Komnas Perempuan dalam kasus dugaan pelecehan. Bahkan Komnas Perempuan menyebut benar ada tindakan kekerasan seksual dalam kasus penembakan Brigadir Joshua.
Kasus ini belum ada kekerasan seksualnya, ada kasus penembakannya. Mari kita pisahkan sehingga pada saat yang bersamaan, hiruk-pikuk penembakannya tidak membuat korban menjadi lebih trauma. Itu pesan saya, ujar Ketua Komnas Perempuan Andri Yentriani. 2. Dendam. Pengacara Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, sempat mengungkapkan adanya sukat lama yang mengincar Brigadir Yosua. Informasi ini ditulis Kamarudin di laman FB pribadinya. Almarhum pamitan dan memohon maaf kepada pacarnya Vera serta meminta mencari pria lain sebagai pengganti dirinya. Sekaligus menjelaskan bahwa dia akan pergi untuk selamanya karena akan dibunuh oleh para squad lama yang pada kurang ajar, tulis Kamarudin Simanjuntak. Hal tersebut diduga karena adanya kedekatan antara Brigadir Yosua dengan keluarga Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Kedekatan tersebut terlihat pada postingan yang diunggah di Facebook Roslyn Emika berisi tentang chat Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua yang sedang berulang tahun. Hari ini semoga apapun yang kamu harapkan dan doakan akan menjadi kenyataan. Saya berharap harapan itu akan membawa kebahagiaan. Dan saya sangat bersyukur punya bodyguard, teman, dan keluarga seperti kamu. Kamu adalah staf yang luar biasa. Semoga ulang tahunmu ini menjadi momen spesial seperti juga kamu. Selamat ulang tahun bodyguardku. Tak hanya itu, Ibu Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak juga mengungkapkan Putri Chandrawati juga pernah beberapa kali memberikan uang 10 juta ke Brigadir Yosua. Katanya adik, baik kali ibu itu. Dikasih adikmu itu 10 juta rupiah kalau datang. Datang lagi dikasih 10 juta, kata Rosti Simanjuntak dalam bahasa Batak sambil menangis. Dikutip portal Jogja.com dari video yang diunggah akun FB Rohani Simanjuntak.